Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawi Safria dengan NIM 2205146. Saya akan menjelaskan tentang asas kebebasan. Asas kebebasan merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan, karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegak hukum. Dalam hal ini, agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi buta, akan tetapi terbatas dan relatif. Di antaranya, 1. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain. 2. Bebas dari paksaan. 3. Kebebasan melaksanakan wewenang judikal atau peradilan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya tentang asas equality. Asas equality berarti persamaan hak dan kedudukan di depan hukum, sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yakni pembedaan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan pelaku pelayanan berdasarkan status sosial, ras, suku, agama, jenis kelamin, dan budaya. Equality before the law adalah semua manusia sama dan sentral di hadapan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Famil Santoni. Di sini saya akan menjelaskan asas wajib mendamaikan. Asas mendamaikan dalam peradilan agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan islah. Untuk itu, layak sekali para hakim peradilan agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Karena bagaimanapun seadil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian. Seadil-adilnya putusan para hakim tidak adil bagi yang kalah dan adil bagi yang menang. Untuk itu, hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran dua belah pihak, mereka akan sama-sama merasa menang dan merasa kalah. Akan tetapi, dalam masalah perceraian perdamaian wajib bagi hakim di mana yang sifatnya imperatif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas terbuka untuk umum. Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalannya persidangan tidak boleh dihalang-halangi dan dilarang. Maka, untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, menyatakan dan mengumumkan persidangan terbuka untuk umum. Tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah agar tidak ada terjadi pemeriksaan secara gelap atau bisik-bisik, karena persidangan tertutup cenderung melakukan pemeriksaan secara sewenang-wenang. Selain itu, adanya edukasi, yakni dapat menjadi informasi kepada masyarakat agar tidak terperosok ke arah yang tidak tepat, kecuali dalam masalah perceraian yang bersifat tertutup karena pertimbangannya yaitu kepentingan rahasia aib, rumah tangga, dan pribadi suami istri jauh lebih besar nilainya dibandingkan terbuka untuk umum karena pendapat mereka bertentangan dengan moral dan kepatutan untuk menyebarluaskan rahasia aib dari kebobrokan suami istri melalui sidang tertutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah prinsip-prinsip hukum acara untuk mengatur proses peradilan agar lebih efisien, mudah dipahami, dan terjangkau dalam biaya. Asas sederhana berarti proses peradilan harus mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Asas cepat berarti proses pengadilan harus dilakukan secepat mungkin tanpa mengorbankan keadilan dan hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Asas biaya ringan berarti proses peradilan harus terjangkau secara biaya bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mil Urmila, NIM 2205 10045.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas personalitas keislaman dan asas legalitas dan persamaan. Nah, kalian tahu nggak asas personalitas keislaman itu apa? Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang asas personalitas keislaman itu apa. Nah, asas personalitas keislaman itu adalah di mana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan pengadilan itu hanya mereka yang beragama Islam atau pemeluk agama Islam. Nah, selain di luar agama Islam itu mereka tidak dipaksakan untuk tunduk kepada lingkungan pengadilan agama tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan personalitas keislaman. Nah, kalau asas legalitas dan persamaan itu bagaimana? Nah, asas legalitas dan persamaan itu dimana makna legalistis atau pada prinsipnya sama dengan rule of law, yang dimana pengadilan mengadili menurut ketentuan hukum, yang dimana hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan roda jalannya peradilan melalui badan pengadilan. Sedangkan persamaan, makna persamaan itu seperti persamaan hak, yang dimana seseorang yang datang, yang berhadapan dalam pengadilan itu sama hak dan kedudukannya, tidak memandang siapa dia, apa jabatannya, statusnya, apakah saudara ataupun tidak, dia tidak memandang seperti itu. Semua hak dan kedudukan itu sama. Seperti bahasa hukumnya itu equality before the law, di mana semua orang itu sama di mata hukum. Jadi tidak ada pembedaan tidak ada pembeda di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan asas legalitas dan persamaan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andini dengan NIM 2205100079. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu asas aktif memberi bantuan, yaitu berkaitan dengan kedudukan hakim pasif dan hakim aktif. Dalam kedudukan pasif, hakim hanya bersifat mengawasi tata tertib jalannya persidangan, sehingga tidak ada pelanggaran tata tertib beracara. Sedangkan dalam kedudukan aktif, hakim aktif memimpin persidangan. Mengenai aktif memimpin persidangan, di dalamnya juga mengenai aktif memberi bantuan seperti diatur dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Mengenai bantuan yang diberikan oleh pengadilan hanyalah mengenai hal-hal permasalahan yang bersifat formal. Maksudnya di sini pengadilan membantu orang-orang mengenai tata cara berproses di sidang pengadilan. Bantuan di sini adalah mengenai bantuan yang menyangkut formalitas di persidangan, seperti bantuan membuat surat gugatan, izin prodeo, bantuan upaya hukuman, dan bantuan penasihat hukum. Bantuan ini umum terjadi di orang-orang yang sudah mencapai usia cakap hukum, namun mereka tidak tahu bagaimana caranya menyuarakan hak-hak mereka di muka pengadilan. Jadi, di sini pengadilan membantu mereka dalam berproses menyuarakan hak-haknya. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai azas aktif memberi bantuan. Untuk kritikan dan saran yang membangun, saya persilahkan. Sekian dan terima kasih.